Shalom Sobat Maestro, dimanapun Anda berada di saat ini. Kita sedang membahas tentang Yusuf yang hidupnya disertai oleh Tuhan. Kejadian 39 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudara, 2015 minta juga penyertaan Tuhan atas diri kita seperti Yusuf disertai Tuhan. Apa hasilnya? Apa keuntungannya? Jawabannya banyak. Tidak ada ruginya, untungnya iya saudara-saudara. Tapi berbahaya kalau hidup kita tidak disertai Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas. Yang pertama, hasil dari penyertaan Tuhan di ayat yang kedua, sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ibu bapak mau berhasil? Minta penyertaan Tuhan. Keberhasilan itu di tangan Tuhan, dan Tuhan akan memberikannya kepada orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, apa hasilnya Yusuf disertai Tuhan? Di ayat 3-5 kita baca di sana bagaimana Yusuf ini jadi berkat bagi Potifar. Gara-gara Yusuf, Potifar diberkati. Karena Yusuf, Potifar berhasil. Demikian juga jangan lupa Bapak Ibu, kita pun harus menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah karena kita orang diberkati, karena kita orang bertobat, karena kita sarana di gereja kita jadi lengkap, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kalau kita baca ayat yang ke-6, Kejadian 39, bagaimana segala milik Potifar dan segala pekerjaan yang Potifar lakukan itu diserahkan kepada Yusuf. Jadi kesimpulannya, Yusuf adalah seorang yang bisa dipercaya. Kita juga harus bisa dipercaya Bapak Ibu. Apanya? Omongan kita, keuangan kita, cara kerja kita, pelayanan kita di gereja, dan lain sebagainya. Jangan lupa 2015 kita harus jadi orang yang selalu bisa dipercaya. Lalu yang keempat, saudara-saudara, kita lihat di ayat yang ke-7 dan 8 saya bacakan. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi kesimpulannya, Yusuf disertai oleh Tuhan. Dia diizinkan Tuhan dapat godaan. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, di 2015 pasti banyak godaan akan datang kepada kita. Dan maksud godaan itu adalah untuk menjatuhkan kita dalam dosa dan menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi Yusuf menolak, berkata tidak. Jadi saudara dan saya juga harus berani berkata tidak terhadap godaan-godaan yang datang dalam kehidupan kita. Ingat saudara-saudara, jangan mau dijauhkan kita nih dengan Tuhan oleh godaan itu. Karena itu kita harus berkata tidak. Tolak godaan itu supaya kita tetap dekat dengan Tuhan. Yang kelima, kalau saudara baca Kejadian 39 ayat 13-20, saya tidak usah baca karena terlalu panjang. Maka kita dapat tarik kesimpulan, Yusuf dapat masalah. Orang yang disertai Tuhan juga saudara, itu pasti mendapat masalah. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat 20 dikatakan, kemalangan orang benar itu banyak. Jadi Bapak Ibu siap-siap, kita pun pasti dapat masalah. Mungkin hari ini tidak ada masalah, siap-siap besok. Mungkin besok tidak ada masalah, siap-siap lusa. Pokoknya dalam 1 minggu ini atau dalam bulan ini, masalah itu pasti datang. Mau tidak mau, siap tidak siap, ya, senang tidak senang, pasti masalah itu datang. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan takut, ada Tuhan beserta dengan kita. Karena itu kalau kita baca Yusuf ketika dia dapat masalah, dia tidak takut. Dia tidak gentar karena dia sadar bagaimana Tuhan menyertai dia.
Apa masalah yang dihadapi Yusuf? Satu, dia difitnah oleh istri Potifar. Yang kedua, tentu dia jadi malu karena orang menganggap bahwa Yusuf itu benar telah mencoba memperkosa istri Potifar, padahal tidak demikian. Yang ketiga, dia kehilangan orang yang mengasihi dia, yaitu Potifar. Yang keempat, tentu saja dia kehilangan pekerjaan. Yang kelima, tentu saja dia kehilangan penghasilan. Dan yang keenam, dia masuk penjara, Bapak Ibu. Itulah masalah Yusuf. Tetapi Yusuf tidak takut, sebab dia disertai oleh Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya. Mazmur 34 ayat 20 tadi mengatakan kemalangan orang itu benar itu banyak, tetapi Tuhan akan melepaskan dia dari segala masalah-masalah itu. Jadi Yusuf juga dilepaskan Tuhan dari segala macam masalah itu. Dan saya yakin saudara dan saya pun pasti akan ditolong Tuhan dan dilepaskan Tuhan dari segala macam masalah yang terjadi. Itu sebabnya jangan takut menghadapi masalah, asal kita disertai oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, sampai di sini renungan kita. Selamat menghadapi tahun 2015 bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan takut menghadapi masalah. Ada Tuhan bersama dengan kita. Kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang datang bagi kami. Kami terima firman-Mu, hanya kuatkan kami supaya kami dapat menjadi pelaku firman. Jadikan kami seperti Yusuf. Biar kami menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman yang mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati semua Sobat Maestro dimanapun berada, dan juga memberkati warga Bandung, memberkati bangsa dan negara kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.